Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengelolaan manajemen laboratorium pendidikan mata kuliah manajemen laboratorium pendidikan. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yaitu Kuni Azizah, Andika Khoirul Rozan, dan Eri Ika Nurfadilah. Materi yang pertama adalah pengadaan sarana dan prasarana dalam manajemen laboratorium pendidikan. Sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, dan lain-lain. Dan prasarana adalah yang secara langsung dan tidak langsung menunjang jalannya pembelajaran. Sarana dan prasarana manajemen laboratorium pendidikan adalah proses yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan pada peralatan atau perlengkapan secara langsung maupun tidak langsung guna menunjang jalannya proses pendidikan untuk pengajaran, penelitian, dan pengujian ilmiah. Tahap-tahap mengadakan perencanaan kebutuhan alat pembelajaran. 1. Mengadakan analisis terhadap materi pelajaran mana yang membutuhkan alat atau media dalam penyampaiannya. Harus mengadakan seleksi menurut skala prioritas. Mengadakan inventarisasi terhadap alat atau media yang telah ada. Mencari dana bila belum ada. Menunjuk seseorang untuk melaksanakan pengadaan alat. Yang selanjutnya adalah cara pengadaan barang. Yang pertama adalah pembelian, yang kedua adalah hadiah atau sumbangan, yang ketiga adalah tukar-menukar, yang keempat adalah meminjam. Yang pertama adalah pembelian. Pengelola dapat memenuhinya dengan jalan membeli peralatan di pabrik, toko, maupun dengan cara memesan. Yang selanjutnya adalah hadiah atau sumbangan. Pengelola dapat memenuhi kebutuhan perlengkapan pendidikan dengan cara mencari sumbangan dari perorangan maupun organisasi. Yang ketiga adalah tukar-menukar. Pengelola perlengkapan dapat mengadakan kerjasama dengan pihak pengelola perlengkapan lembaga lainnya dalam rangka untuk saling tukar-menukar barang yang sekiranya barang tersebut telah melebihi kebutuhan. Yang keempat adalah meminjam dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah yang harus diperhatikan dalam penggunaan sarana dan prasarana. 1. Penyusunan jadwal harus dihindari benturan dengan kelompok lain. Yang kedua, hendaknya kegiatan pokok di sekolah merupakan prioritas utama. Yang ketiga adalah waktu dan jadwal penggunaan hendaknya diajukan pada awal tahun pelajaran. Yang keempat, penugasan atau penunjukan personil sesuai dengan keahlian pada bidangnya. Yang kelima, penjadwalan dalam penggunaan sarana dan prasarana sekolah antar kegiatan ekstrakurikuler dengan infrastruktur harus jelas. Dalam pemanfaatan alat, sarana, dan prasarana harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1. Tujuan yang akan dicapai. 2. Kesesuaian antar media yang akan digunakan dengan materi yang akan dibahas atau digunakan. 3. Tersedianya sarana dan prasarana menunjang. 4. Karakteristik siswa. 2 prinsip yang harus diperhatikan dalam pemakaian perlengkapan pendidikan yaitu 1. Prinsip efektivitas. Semua pemakaian perlengkapan pendidikan sekolah harus ditunjukkan semata-mata dalam memperlancar pencapaian tujuan pendidikan sekolah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua adalah prinsip efisiensi. Berarti semua pemakaian pendidikan secara hemat dan hati-hati sehingga semua perlengkapan yang ada tidak mudah habis. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan sarana dan prasarana. Kegiatan menyimpan suatu barang baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat-surat, maupun barang elektronik dalam keadaan baru ataupun sudah rusak yang dapat dilakukan oleh seorang, beberapa orang yang ditunjuk atau ditugaskan pada lembaga pendidikan. Aspek fisik dalam penyimpanan atau disebut juga gudang, ada gudang pusat, gudang penyalur, gudang transit,
gudang pemakai. Yang pertama adalah gudang pusat, yaitu gudang yang diperlukan untuk menampung barang hasil pengadaan yang terletak pada unit. Yang kedua adalah gudang penyalur, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum disalurkan ke unit atau satuan kerja yang membutuhkannya. Yang ketiga adalah gudang transit, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara sebelum disalurkan ke unit atau satuan kerja yang membutuhkannya. Yang keempat adalah gudang pemakai, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang akan dan telah digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya adalah keselamatan dan keamanan kerja. Yang pertama adalah mengenalkan tentang keselamatan laboratorium. Pengenalan ini berada pada semester awal dan bisa berupa presentasi PPT maupun penjelasan dari suatu video. Yang kedua adalah pelatihan penggunaan APAR. APAR adalah alat pemadam api ringan untuk melakukan tindakan pertama jika muncul api di laboratorium. Yang ketiga adalah pelatihan penanggulangan. SOP penanggulangan keadaan darurat. Tim penanggulangan keadaan darurat di laboratorium perlu dibentuk dan disosialisasikan kepada PLP pada khususnya. Bagaimana peran masing-masing personil jika keadaan darurat terjadi, apa yang harus dilakukan, siapa yang dihubungi, agar semua benar-benar siap dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 2 mohon undur diri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.